Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, sadarkah kalian bahwa kalian adalah pribadi? Pertanyaan yang Bapak sampaikan inilah yang akan kita dalami bersama, di mana sebagai pribadi kita memiliki kemampuan dan keterbatasan. Bersama saya, Antonius Madya Utomo. Dalam penggunaan umum, kata pribadi mencakup suatu orang, tidak dapat dibagi. Jadi jika dikatakan aku disebut pribadi, itu berarti aku adalah seseorang yang terpisah atau berbeda daripada orang lain dan memiliki kebutuhan, tujuan, dan hasratnya sendiri. Kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 31 menunjukkan dengan jelas sekali bahwa kita manusia masing-masing itu adalah seorang pribadi. Ayat yang ke-26 di sana dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu berarti bahwa Allah sebelum menciptakan kita manusia merencanakan. Berbeda dengan ketika Allah menciptakan sebelumnya. Allah berfirman, jadi. Tetapi sebelum menciptakan kita manusia, Allah merencanakan menciptakan kita menurut gambar dan rupanya sendiri. Lalu di ayat yang ke-27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Itu berarti manusia adalah gambar dan rupa Allah sendiri. Dan ayat yang ke-28 dikatakan Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, kepada kita manusia, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Ayat ini berarti manusia diberkati oleh Allah dengan kemampuan. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, pada dasarnya setiap manusia dianugerahi oleh Tuhan dengan berbagai kemampuan. Kenyataan semacam ini seharusnya menyadarkan setiap orang bahwa di satu pihak setiap orang memiliki kemampuan, tetapi di lain pihak juga memiliki keterbatasan. Terhadap kemampuan yang dimiliki, hendaknya tidak menjadikan seseorang menjadi sombong, melainkan ia harus memiliki sikap rendah hati. Sikap rendah hati itu diwujudkan dengan meningkatkan kemampuan diri agar kemampuan itu semakin berkembang. Bagaimana caranya? Ya dengan belajar dan berlatih agar kemampuan yang kita miliki berkembang. Terhadap keterbatasan yang dimiliki, orang harus bersikap menerima diri. Keterbatasan diri tersebut tidak boleh membuat kita minder atau merasa bernasib buruk, merasa hidup tidak berguna. Jangan. Yesus dalam Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 30 telah mengajarkan kepada kita tentang bagaimana seharusnya kita mengembangkan kemampuan yang dalam bahasa kitab suci disebut dengan nama talenta. Perumpamaan tentang talenta tersebut dapat dipahami sebagai berikut. Yang pertama, Injil Matius
bab 25 ayat 14 dikatakan, sebab hak kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ayat ini menegaskan bahwa setiap orang diberi talenta oleh Tuhan. Setiap orang. Ayat yang ke-15 di sana dikatakan, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Ayat ini menegaskan bahwa talenta antar setiap orang itu berbeda-beda. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ayat yang ke-16 sampai 18 di sana dikatakan, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Dia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Ayat ini menegaskan bahwa setiap orang diberi kebebasan dan kuasa atas talenta yang dimilikinya. Ayat yang ke-21 di sana dikatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Ayat ini berarti Tuhan senang dan mengapresiasi orang yang mengembangkan talentanya. Justru orang yang demikianlah yang diberi kesempatan untuk berkembang. Dan ayat yang ke-26 sampai 30 di sana secara ringkas dikatakan, maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, dan sebagainya, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Ayat ini berarti Tuhan tidak berkenan terhadap orang yang tidak mengembangkan talentanya. Anak-anakku yang terkasih, dari penjelasan singkat di atas kita bisa menyimpulkan hal-hal sebagai berikut. Aku disebut pribadi, itu berarti aku adalah seseorang yang terpisah atau berbeda dari orang lain dan memiliki kebutuhan, tujuan, dan hasratnya sendiri. Dalam hal kebutuhan hidup, pernahkah kalian memikirkan kebutuhan-kebutuhanmu? Bagaimana kamu memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut? Atau mungkin selama ini kalian justru melakukan hal-hal yang tidak dibutuhkan? Renungkan. Yang kedua, dalam tujuan hidup, pernahkah Anda bertanya dalam diri sendiri, untuk apa aku hidup? Apakah selama ini aku telah melakukan perbuatan yang mengarah pada tujuan hidupku? Atau justru aku menyia-nyiakan semuanya? Melakukan hal yang tidak produktif, yang justru merugikan diriku sendiri? Renungkan. Dalam hasrat diri, apakah keinginanmu? Kita semua pasti menginginkan kebaikan dalam hidup kita, supaya hidupku baik. Namun apakah selama ini perbuatanku mengarah pada kebaikan bagi diriku, atau justru sebaliknya? Renungkan.
Kesimpulan yang kedua yang kita bisa pelajari dari materi ini, yang kedua adalah sebagai pribadi kita telah diberi kemampuan oleh Tuhan. Kemampuan tersebut harus dikembangkan sehingga kita memiliki kesempatan untuk berkembang. Hindarilah sikap iri hati terhadap kemampuan yang dimiliki orang lain. Maka sebagai murid Kristus, kita harus memiliki sikap mental yang kuat supaya kita bisa berkembang. Kita harus mau bekerja keras, mau belajar dari orang lain, tidak cepat menyerah, optimis, mau mencoba. Mau belajar dari orang lain itu artinya kita mengakui, oh ini aku tidak mampu, aku ingin supaya bisa. Aku bertanya, belajar. Jika kita melakukan semua itu, percayalah, Anda semua akan menjadi pribadi yang lebih baik dari waktu ke waktu. Tuhan memberkati.